Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Yahya dengan NIM 20601244064 akan menjelaskan mengenai learner design individual program style yang pertama, yaitu kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian gaya program individual ini yang didesain pelajar 1 akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan proses dan prosedur yang memecahkan masalah ataupun masalah yang luas secara umum yang telah diidentifikasi oleh seorang guru. Setiap pelajar akan memeriksa masalah dan memilih data untuk mengurutkannya, menghubungkan, dan membangun rencana tindakan mereka, termasuk kriteria kinerja. Selain pengertian, saya akan menjelaskan mengenai anatomi dalam gaya ini. Anatomi dalam gaya ini yang didesain pembelajar, peran guru adalah untuk merancang pertanyaan atau situasi materi pelajaran umum dan mengidentifikasi setiap keputusan logistik yang diperlukan untuk pelajar. Peran guru pasca dampak adalah mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang konsistensi desain dan perencanaan program. Sedangkan peran pelajar adalah membuat semua keputusan materi pelajaran yang tersisa yang diperlukan untuk menghasilkan program yang memecahkan pertanyaan atau situasi yang ditanyakan. Beberapa keputusan materi pelajaran adalah menghasilkan pertanyaan yang secara tepat menyelidiki fokus spesifik, program, dan rangkaian prosedur yang berbeda untuk merancang solusi atau gerakan untuk memperbaiki masalah dan untuk menetapkan kriteria kinerja untuk umpan balik. Panah mewakili merupakan perubahan keputusan dari Divergent Discovery Style H ke Learner Design Individual Program Style 1. Kemudian secara tujuan ini materi subjektif ketika gaya program individual yang didesain pembelajar tercapai, tujuan materi pembelajaran akan ditekankan untuk menemukan, membuat, dan mengatur ide sendiri untuk mengembangkan materi pelajaran yang berhubungan dengan masalah yang kompleks dalam jangka waktu yang lama, untuk terlibat dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa suatu masalah, untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri yang lain. Ketika gaya program individual yang didesain pembelajar tercapai, tujuan perilaku tersebut ditekankan untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama, untuk melatih ketekunan dan keuletan, untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk mengarahkan diri sendiri. Kemudian yang kedua ada Learner Initiate Style G. Pengertian dari Learner Initiate Style G yaitu bukan pengalaman mengajar seluruh kelas, melainkan gaya ini mengakui motivasi pembelajar individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman belajarnya sendiri. Gaya ini memberikan pembelajar yang secara mandiri memulai permintaan, kesempatan untuk mengajar kompleksitas yang melekat dalam membuat semua keputusan dalam pradampak, saat dampak, ataupun pasca dampak. Kemudian ada anatomi. Anatomi di dalam gaya ini diprakarsai oleh seorang pelajar. Peran pelajar yaitu adalah untuk secara mandiri memulai perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk perilaku belajar mengajar, mana yang akan digunakan dalam dampak dan membuat keputusan kriteria untuk penilaian pasca dampak dari pengalaman. Asalkan guru memenuhi syarat dalam materi pembelajaran
peran guru adalah akan menerima kesiapan siswa untuk membuat keputusan yang maksimal dalam pengalaman belajar, mendukung, dan berpartisipasi sesuai permintaan seorang siswa. Kemudian ada tujuan di dalam gaya ini. Tujuan yang pertama yaitu tujuan materi pelajaran. Ketika gaya yang diprakarsai oleh pelajar tercapai, tujuan materi pelajaran ini akan ditekankan, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, menciptakan, dan mengembangkan ide-ide di bidang pilihannya, memilih untuk memulai pengalaman belajar yang sangat beragam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan yang bertajuk ke perilaku. Tujuan perilaku gaya ini, ketika gaya yang diprakarsai oleh pelajar sudah tercapai, tujuan perilaku ini akan ditekankan, memilih untuk mandiri, memilih untuk menantang dirinya sendiri, dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya, memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas kegiatan yang telah disajikan ke seluruh kelas, untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk mengarahkan diri sendiri. Itu merupakan tujuan tentang perilaku. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu ada mengajar self-teaching style key. Pengertian dari gaya belajar mengajar ini, gaya ini tidak ada di sekolah. Selain itu, ini tidak tergantung pada guru kelas manapun. Peluang perkembangan gaya ini telah diatur oleh individu sendiri yang sudah mengimplementasikan pengalaman mereka. Keberhasilan dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan bergantung pada keulatan mereka, motivasi mereka, dan pengetahuan individual untuk membangun pengalaman belajarnya sendiri. Nah, anatomi di dalam gaya ini yaitu pelajar individu telah mengambil peran sebagai guru dan pelajar membuat semua keputusan dalam set pradampak, dampak, dan pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan keingintahuan mereka. Nah, tujuan dari gaya ini yaitu gaya mengajar mandiri dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan oleh individu. Logika internal kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat semua keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak diprakarsai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan diprakarsai oleh diri sendiri atau individu. Nah, itu tadi merupakan penjelasan saya mengenai 3 gaya. Untuk itu, semoga dapat dipahami oleh kalian semua. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.